Nama saya Tantri Syahanisa Putri, NIM 191134261, kelas 3A. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kakak. Kali ini kakak akan membawakan sebuah kisah tentang Nabi. Tetapi sebelum memulainya, alangkah baiknya yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah adik-adik, sebelum masuk ke kisah Nabi yang kakak mau ceritakan, kakak mau bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang tahu air zam-zam itu apa? Yaps, betul sekali. Air zam-zam adalah air suci yang berada di Mekah. Nah, apakah kalian tahu terciptanya air zam-zam itu bagaimana? Kali ini kakak akan menceritakan kisah Nabi Ismail yang mendapatkan mukjizat, yaitu dapat mengeluarkan air zam-zam melalui hentakan kakinya di tanah. Yuk kita simak. Nabi Ismail alaihi salam adalah seorang putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam bersama dengan istrinya yang bernama Siti Hajar. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapatkan panggilan dari Allah untuk mengunjungi kota lain dan mau tidak mau meninggalkan Siti Hajar bersama Nabi Ismail yang masih kecil. Saat itu juga Siti Hajar ingin menahannya. Siti Hajar pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami tanpa bekal apapun untuk menyukupi kebutuhan kami?" Nabi Ibrahim pun tidak menjawab. Lalu Siti Hajar pun lanjut bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, Allah yang memerintahkanku." Lalu Siti Hajar pun berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan membiarkan kami." Setelah mendengar jawaban Siti Hajar, Nabi Ibrahim pun pergi. Setelah Nabi Ibrahim pergi dan melewati sebuah bukit dan tidak terlihat oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail lagi, Nabi Ibrahim berbalik ke arah Baitullah dan berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah segala kebutuhan anak dan istriku." Pada suatu hari, Siti Hajar pun kebingungan mencari air di sekitar gurun pasir karena Nabi Ismail menangis kehausan. Siti Hajar pun berlarian ke sana kemari tanpa tujuan. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, tetapi Siti Hajar tidak menemukan setetes air pun. Hingga Siti Hajar berhenti dan mendengar seperti bisikan, "Letakkan Ismail di suatu tempat." Akhirnya Siti Hajar meletakkan Ismail di suatu tempat yang telah ditentukan tadi. Ajaibnya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menghentak-hentakkan kakinya dan keluarlah air yang banyak. Siti Hajar pun buru-buru meminumkan ke Nabi Ismail dan untuk dirinya. Siti Hajar sangat bersyukur kala itu. Mata air pun semakin besar dan malaikat Jibril datang serta berkata, "Zam-zam, zam-zam," yang artinya berkumpullah. Setelah itu air tersebut semakin banyak dan berkumpul. Lalu suatu hari Nabi Ibrahim pun pulang.
dan dia melihat ada sumber mata air yang sangat melimpah. Nabi Ibrahim pun merasa bersyukur karena Allah telah mendengar doanya dan menjaga istri dan anaknya tersebut. Nah adik-adik, sampai saat ini air tersebut tidak pernah kering dan sering kita sebut sebagai air Zam-Zam. Adik-adik, selain peristiwa itu, lari-larinya Siti Hajar dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sampai sekarang ini dijadikan sebagai rukun haji pada saat kita melaksanakan ibadah haji di Mekah. Namanya yaitu sa'i. Adik-adik, begitulah kisah dari Nabi Ismail yang dapat mengeluarkan air Zam-Zam. Menarik bukan? Untuk menutup cerita kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu ya adik-adik. Sampai jumpa.